pertama yang harus dilakukan pada senam hamil ini yaitu mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Alat-alatnya hanya dua kok, seperti bantal dan juga matras. Yang kedua, kita memposisikan ibu, seperti kita harus mengatur ibu ada di posisi mana, misalkan ada di tengah-tengah matras, atau di atas matras, ataupun di bawah matras. Yang ketiga, kita menjelaskan maksud dan tujuan dari senam hamil ini, dan jangan lupa kita berikan ibu inform consent sebagai lembar persetujuan dari yang akan dilakukan. Pertemuan pertama. Mengangkat ujung kaki secara berulang secara hitungan 8 kali. Menekukan telapak kaki ke atas sepenuhnya, begitu juga ke bawah selama 8 kali. Cara tidur yang nyaman dengan posisi miring ke kanan, kepala ditompang oleh tangan, kaki di bawah lurus dan kaki di atas tekuk, lalu tarik nafas. Duduk bersila dengan menundukkan kepala dan angkat kepala sambil menarik nafas. Kemudian menghembuskannya, lakukan dengan 8 kali. Serta menaikkan bahu dan kemudian menurunkannya. Pertemuan kedua. Duduk bersila yaitu dengan pemanasan menggerakkan kepala, menengok ke kanan ke kiri, lalu miring ke kanan dan ke kiri sambil menarik nafas dan kemudian menghembuskannya. Memutar lengan dan mengecangkan payudara dengan meletakkan jari tangan di bahu dan meletakkan dua lengan menjepit. Selanjutnya, gerakan relaksasi dengan posisi tidur miring ke kanan dan kaki di bawah diluruskan dan kaki atas ditekukan. Gerakan pergerakan kaki dan mengayuh selama 8 kali. Selanjutnya, latihan membran dengan posisi tidur telentang, rangkul paha dengan tangan sampai siku, lakukan sebanyak 8 kali. Posisi melenturkan punggung dengan posisi merangkak, bahu sejajar dengan kedua lengan dibuka sejajar. Untuk gerakan anti sungsang yaitu posisi menungging dengan tubuh dan kedua kaki dibuka dan ditekuk sejajar bahu, lalu badan kita condong ke arah tangan, dilakukan selama 8 kali. Lakukan senam hamil pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yang harus kita lakukan adalah memberikan konseling kepada ibu hamil. Sekian video senam hamil, mari kita lanjut ke video pemeriksaan fisik ibu hamil. Untuk alat-alatnya, yang pertama ada stetoskop, yang kedua ada tensimeter, yang ketiga ada timbangan berat badan, yang keempat ada termometer, yang kelima ada Doppler dan juga gel Doppler, yang keenam ada pen light, yang ketujuh ada refleks hammer, yang ke-8 ada tinggi badan, yang 9 ada garpu tala, yang ke-10 ada perlak, yang ke-11 ada Matlin, yang ke-12 ada kom, yang ke-13 ada bengkok, dan yang terakhir ada handscoon, yaitu handscoon yang bersih ya. Hal yang harus kita lakukan sebelum memulai semua tindakan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan ini dengan 6 langkah menurut WHO.
Lalu setelah mencuci tangan, kita memakai handscoon. Di sini itu handscoon yang dipakai adalah handscoon bersih. Kita harus memperkenalkan diri dulu kepada ibu, dan ibu juga pastinya akan kita tanyain mengenai data dirinya. Setelah itu kita menjelaskan maksud dan tujuan ini, dan juga kita memberikan lembar persetujuan terlebih dahulu. Setelah setuju, berarti pemeriksaan fisik ini akan dilakukan. Pertama adalah kita periksa tanda-tanda vital ibu. Nah, di sini kita periksa dulu tekanan darah ibu. Tekanan darah ibu ini yang pertama kita lakukan perpalpasi. Setelah dapat hasilnya, maka kita akan melakukan pengukuran tekanan darah melalui auskultasi. Setelah mengukur tekanan darah ibu, kita juga harus mengukur suhu badan ibu. Sebelumnya, tawarkan ibu terlebih dahulu, ingin dibantu atau tidak. Dan setelah itu, ibu membersihkan bagian aksila dengan tisu terlebih dahulu sebelum memakai termometer. Dan kita juga sambil bisa mengukur denyut nadi ibu 1 kali 1 menit. Kita juga menghitung pernafasan ibu. Menyarankan untuk ibu menarik nafas secara biasanya, dan kita ukur pernafasan ibu sama 1 kali 1 menit juga. Setelah itu, kita ukur berat badan ibu. Sebelumnya, kita menganjurkan ibu untuk melepas alas kakinya dan ibu tegak serta pandangan lurus ke depan. Setelah selesai, kita mengukur tinggi badan ibu. Tinggi badan ibu kita ukur. Ibu bersikap lurus ke depan dan juga tegak, serta tumitnya menyentuh tembok. Setelah mengukur tinggi badan dan berat badan, kita harus memberitahukan angka kepada ibunya, kayak angka berat badannya berapa dan juga tinggi badan ibunya berapa. Selanjutnya adalah mempersiapkan ibu untuk tidur di atas tempat tidur, dan kita membantu ibu untuk memposisikan ibu agar nyaman. Setelahnya, kita meminta izin kepada ibu untuk membuka kerudungnya terlebih dahulu, karena akan mengecek kepala serta rambut ibu. Untuk rambut, kita lihat teksturnya dan warna rambutnya. Dan untuk kepala, kita melakukan palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Untuk bagian wajah juga sama, kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan hidung ibu menggunakan pen light. Kita periksa hidung dalam ibu dan kita juga periksa dalam mulut ibu. Lalu kita tes pendengaran telinga kanan dan kiri ibu dengan garpu tala. Setelah itu, kita cek telinga dalam ibu dengan pen light dan kita lihat apakah ada peninggian dari vena jugularis atau tidak. Lalu kita menganjurkan ibu untuk bangun sebentar karena kita akan memeriksa leher ibu. Di leher ini kita periksa apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak. Dan yang terakhir, kita periksa konjungtiva ibu apakah pucat atau tidak, karena itu merupakan tanda dari anemia.
Untuk langkah selanjutnya adalah pemeriksaan payudara. Kita meminta izin terlebih dahulu kepada ibu untuk mengambil bantalnya dan ibu tidur posisi terlentang dan kembali meminta izin kepada ibu untuk membuka kancing baju ibu. Untuk pemeriksaan payudara ini, tangannya dinaikkan ke atas dan diganjal agar ibu tidak merasa sakit dan tidak merasa pegal. Untuk pemeriksaan payudara ini melakukan palpasi, yaitu mulai dari aksila dan secara mendetail. Kita raba apakah ada benjolan, apakah ada massa, dan juga kita lihat puting susu ibu sudah siap menyusui atau belum, ditandai dengan puting susu yang menonjol. Lalu untuk payudara yang tidak diperiksa kita tutupi dengan selimut. Dan lakukan hal yang sama pada payudara yang satunya. Dengan mengangkat tangannya ke atas dan mengganjal serta memeriksa dari aksila dan juga ke payudara. Setelah selesai dengan pemeriksaan payudara, kita bisa membantu ibu untuk membereskan lagi. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan abdomen, tapi sebelum itu kita berikan lagi bantalnya kepada ibu. Untuk pemeriksaan abdomen ini, kita meminta izin lagi kepada ibu karena membuka kancing baju ibu, yaitu di bagian perut. Dan kita menganjurkan untuk kaki ibu ditekuk. Di sini metodenya adalah menggunakan palpasi Leopard, yaitu palpasi Leopard 1, 2, dan 3. Kenapa nggak sampai 4? Karena ibu ini hamil baru 32 minggu. Di palpasi 1 ini kita mencari di mana letak kepala dan di bokong bayi. Setelah didapat, kita akan lanjut ke palpasi kedua, yaitu kita meraba di kanan dan kiri perut ibu. Kita cari di mana bagian terlurus dari perut ibu. Bagian terlurus ini adalah menandakan punggung bayi, dan bagian-bagian kecil ini menandakan kaki dan jari pada bayi. Setelah selesai, kita melakukan Leopard 3. Di mana Leopard 3 ini adalah menggoyangkan kepala bayi. Apakah sudah masuk PAP atau belum? Biasanya, jika baru 32 minggu ini, kepala bayi belum masuk PAP. Setelah melakukan palpasi, kita ukur dengan menggunakan Medline. Pengukuran menggunakan Medline ini lebih dianjurkan untuk ibu hamil lebih dari 22 minggu dan diukur dari pinggir atas simpisis. Setelah didapatkan hasilnya, yaitu adalah 32 cm atau 2 jari di bawah PX. Artinya berarti ibu hamil 32 minggu. Setelah itu, kita akan mendengar DJJ janin dengan Doppler. Sebelumnya, kita balur terlebih dahulu perut ibu dengan Doppler gel. Lalu setelah itu, kita mendengarkan DJJ dengan Doppler. Jika masih ragu, kita bisa pegang tangan ibu, yaitu di denyut nadinya. Jika seirama, berarti itu denyut nadi ibu, tapi jika tidak, berarti adalah DJJ janin. Setelah selesai, untuk menggunakan Doppler, kita bisa rapihkan kembali ibu. Selanjutnya, kita periksa ekstremitas atas ibu menggunakan metode palpasi. Setelah itu, kita juga lihat apakah kuku ibu pucat atau tidak. Ekstremitas bawahnya juga kita periksa. Kita raba menggunakan teknik palpasi. Apakah ada varises, apakah ada odem, dan kita juga lihat kuku kaki ibu apakah pucat atau tidak. Lalu lakukan hal yang sama seperti yang di sebelahnya. Kita cari juga apakah ada varises, apakah ada odem, dan juga kita lihat kuku kaki ibu. Dan kita rapihkan kembali jika sudah selesai. Untuk pemeriksaan genitalia, handscoon-nya terlebih dahulu diganti. Dan kita meminta ibu untuk
kakinya ditekuk. Lalu kita bersihkan terlebih dahulu dari labia mayora dan labia minora, lalu klitoris sampai dengan anus. Kita cek juga dan kita raba apakah ada lendir atau darah. Lalu kita melakukan urut di ureternya. Jika ada masalah, maka akan ditandai dengan keluarnya cairan tidak bening. Kelenjar scan yang ada di kanan dan kiri ureter kita urut juga, dan kita raba juga kelenjar Bartolinnya. Setelah itu, kita bisa meminta ibu untuk meluruskan kakinya kembali dan merapihkan ibu kembali. Untuk pemeriksaan anus, kita bantu ibu untuk memposisikan ibu ke posisi Sims. Untuk pemeriksaan anus juga handscoon-nya disarankan untuk mengganti kembali. Pemeriksaan anus ini untuk mencari apakah ada hemoroid atau tidak. Caranya adalah dengan menyuruh ibu untuk batuk. Setelah pemeriksaan dilakukan, mari rapihkan kembali ibu. Yang terakhir adalah pemeriksaan refleks patella. Jika tidak ada masalah, kita rapihkan kembali ibu dan juga tempat tidurnya. Setelah itu, kita cuci tangan handscoon di cairan DTT dan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah lagi setelah selesai melakukan tindakan. Terima kasih sudah menonton video ini.